Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita masih dalam keadaan belajar di rumah ya. Sebelum menginjak pelajaran atau materi yang akan Bapak sampaikan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar materi apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi berkah untuk kalian semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, selesai. Ya, sebelum Bapak memulai materi selanjutnya yang Bapak sampaikan di sini, Bapak akan menyampaikan tentang temanya itu dasarnya keutamaan bersyukur. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih keutamaan bersyukur seperti itu. Mari kita lanjut. Ya, tujuan dari materi ini adalah siswa dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberian nikmat Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Jadi kenapa sih bersyukur itu? Jadi di sini tujuan untuk bersyukur itu adalah dapat memahami atau menyadari di mana yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bersyukur apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita menanjak ke materi selanjutnya, kita speaking terlebih dahulu ya, agar kalian yang ada di rumah tetap semangat, tetap fokus apapun yang Bapak Ibu Guru berikan materinya. Oke. Nah, ini coba kalian lihat gambar binatang apa yang Anda lihat ya. Kalau misalkan kura-kura, berarti mata kalian harus bisa diobati seperti itu. Jadi cobalah Anda temukan 18 binatang kuda pada gambar tersebut. Kalau misalkan gambar kuda kalian matanya masih awas seperti itu, coba kalian lihat ya 18 binatang kuda. Sudah ditemukan apakah 18 atau 50 ya? Ya, kita coba tebak-tebak terlebih dahulu sehingga kalian masih fokus dalam materi di sini ya. Sudah ketemu? Jika sudah ketemu, kita coba ya, kita lihat berapakah jumlah dari kepala kuda ini. Ya, apakah 18? Ya, 18. Kita hitung dari kiri layar kalian ya. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, berarti pas kan 18 ya. Jika kalian menemukan 18 kepala kuda, berarti mata kalian atau penglihatan kalian, panca indera kalian itu sudah benar seperti itu. Mari kita lanjut ke materinya. Ya, dasarnya keutamaan bersyukur. Pasti kalian bertanya-tanya tentang ini. Apa sih keutamaan bersyukur? Apa manfaatnya ketika kita bersyukur? Syarat utama untuk bahagia itu apa? Gitu kan? Akibat apa sih jika tidak mau bersyukur? Pasti kamu bertanya-tanya tentang apa yang saya akan sampaikan. Kita lanjutkan untuk materinya. Masihkah kita berkeluh kesah mengingkari nikmat Tuhan? Bahkan karena begitu dasarnya keutamaan bersyukur, The Scans of Get Rich ditulis oleh James Wattles di tahun 1910. Beliau mengatakan syukur adalah bab yang terpanjang. Sebagai besar dari mereka memulai hari dengan pikiran dan perasaan syukur.
Jika kita perhatikan dari pernyataan di atas, sungguh begitu pentingnya bersyukur, dan bersyukur merupakan suatu yang universal untuk seluruh umat manusia yang ingin meraih kebahagiaan. Tidak memandang apakah dia muslim ataupun non-muslim, bersyukur merupakan suatu daya tarik menarik atas apa yang kita inginkan. Jadi, bersyukur itu adalah bab yang terpanjang. Kenapa? Karena bersyukur itu merupakan suatu yang universal untuk seluruh umat manusia, bukan hanya di golongan muslim ataupun muslim. Itu juga seluruh umat manusia itu bersyukur apapun yang Tuhan berikan, seperti itu. Ini manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur adalah ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah kasih kepada kita. Bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bernafas, bebas, dan panca indera yang sempurna. Jadi, jika kalian sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, sudah bisa membaca materi ini, ataupun fokus pada kuda yang 18 itu, berarti kalian itu harus bersyukur karena sudah diberikan panca indera yang sempurna. Pasti manusia itu sempurna. Karena apa? Itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jika kalian tidak bersyukur apa yang kalian ada di dalam diri kita, berarti kalian kurang bersyukur. Nah, ini manfaat bersyukur diantaranya itu: 1. Hidup dalam keberuntungan. 2. Hidup dalam kebahagiaan. Jika memiliki wibawa di mata orang lain, awet muda, dan umur panjang. Jika kalian bersyukur, bisa bersyukur, itu ada 4, mungkin bisa lebih dari 4 ini, gitu. Tadi hidup dalam keberuntungan. Kalian beruntung karena sudah mempunyai jiwa ataupun fisik yang sempurna. Yang mempunyai kekurangan aja itu ada kelebihannya. Masa kalian yang sempurna tidak mau bersyukur? Seperti itu. Yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Pasti kalian bahagia ketika kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kasihkan kepada kalian. Ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Kalian kalau misalkan memang bersyukur, sudah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalian mempunyai wibawa karena kalian sudah bersyukur. Sudah bersyukur bahwasanya kalian menerima diri kalian sendiri, itu awet muda dan umur panjang, dan pastinya seperti itu. Bersyukur adalah syarat mutlak untuk bahagia. Kenapa sih bersyukur itu adalah syarat mutlak bahagia? Ya karena ini, rasa syukur akan menjadikan hati kita merasa tenang dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur bukan berarti berhenti dengan apa yang kita miliki saat ini ya. Akan tetapi bersyukur itu lebih ke arah terima kasih kepada Yang Pencipta atas semua nikmat yang diberikan. Jadi bukan stuck. Kalian sudah menerima diri kalian sendiri seperti ini, ya sudah pasrah, bukan seperti itu. Tapi kita ke arah terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah sudah memberikan seperti ini, sudah diberikan makan, sudah diberikan uang jajan, gitu, seperti itu. Jadi bukan stuck, saya sudah seperti ini, saya nggak mau maju untuk kedepannya, bukan seperti itu. Tapi terima kasih sudah ada di level ini, dan nanti kita bekerja lagi atau kita belajar lagi untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Itu namanya bersyukur. Ya, ini akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. 1. Hidup menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih. Kedua, hidup menjadi selalu sial. Peneliti membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri.
atau pesimis, dan pada orang lain buruk sangka. Ketiga, mudah tersinggung, terserang penyakit. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang tidak bersyukur itu memiliki pemarah, pengiri, dan berpikir negatif, adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Yang keempat, pastinya di akhirat disiksa oleh Tuhan yang Maha Esa, itu pastilah, gitu ya, karena dia tidak bersyukur pada Sang Penciptanya, seperti itu. Nih sebab-sebab kurangnya bersyukur. Lalai dari nikmat Tuhan, sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai dari dirinya. Kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagai orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat, dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika orang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan di atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Itu. Keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati hidup yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, kehidupan, dan tempat tinggalnya. Jadi banyak seseorang yang melupakan untuk bersyukur karena memang tidak ini sebabnya. Makanya kita jangan menjadi orang yang tidak bersyukur, tetaplah jadi manusia yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu pastinya Allah akan lebih memberikannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, seperti itu. Dan tugasnya pastinya gampang kok, ada 5 tugas yang kalian kerjakan. Ini cukup nanti dituliskan di buku tulis kalian, di buku tulis bimbingan dan konseling, atau di portofolio, silakan terserah kalian. Yang pertama itu soalnya mengapa kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti tolong dijelaskan ya. Yang kedua, apa sih pendapat saudara tentang bersyukur? Ketiga, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Rasa syukur apakah? Jelaskan dengan versimu. Keempat, tuliskan dampak atau akibat ketika kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Itu ada di materi lah. Kelima, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada 5 pertanyaan tugas kalian. Bisa lah kalian untuk menjawab ini, jawablah pertanyaan di atas dengan baik dan benar menurut diri kalian masing-masing ya. Karena tidak semua itu tidak semua itu sama lah. Mungkin ya ada sama-sama tipis tapi tidak sama lah, karena manusia itu diciptakan unik dan penuh versinya. Nah, ini dikerjakan ya, jangan lupa ditulis di buku tulismu atau di portofolio. Nanti difotokan serta kirimkan ke saya melalui Google Classroom yang sudah saya berikan waktu itu. Seperti itu aja materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur apa yang kalian miliki sekarang, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. See you. Sampai jumpa di lain waktu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.